Nah semuanya, selamat datang pada sesi 3 ya. Pada sesi 3 ini kita akan memahami tentang variabel dan data penelitian. Ya. Sedikit saya memberikan ilustrasi variabel dan data penelitian. Nah pada saat ini, di sesi ini maksudnya kita akan banyak menggunakan hitung-hitungan ya, sehingga harus fokus. Ya. Apa aja yang kita bahas? Nah, pertama apa itu variabel? Nah, saya bilang kemarin laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi terus tinggi, rendah, ganteng, cantik gitu ya. Nah, apa kemarin? Yaitu ciri khas ya. Kekhasan ya. Ciri atau khas. Nah, tidak ada di orang lain tapi ada ya. Variabel apa? Variabel laki-laki dan perempuan. Variabel 1 dan 0 ya, bilangan biner. Kemudian ada tinggi rendah, suka dan tidak suka, nah, seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan data penelitian? Data penelitian adalah kumpulan angka-angka, ya, kumpulan kata-kata, kumpulan rasa, kumpulan pengalaman, kumpulan waktu. Nah, itulah dari data. Nah, gunanya apa? Untuk diteliti, makanya data penelitian seperti itu ya. Oke. Kita masuk kepada PPT-nya dulu. Jadi PPT-nya akan saya bagikan agar mudah memahaminya. Sesi 3 ya seharusnya. Nah, ini bisa dibaca aja. Variabel data penelitian. Nah, kita khusus di sesi ini, yang mana? Nah, dua ini aja ya. Nah, ini di sesi berikutnya. Sesi apa? Sesi 3. Kita sekarang sesi 2. Oh, salah ya. Sesi 3 di sini. Berarti ini sesi 4. Oke. Nah, kita di survei dan wawancara ini akan membahas bagaimana cara survei, bagaimana cara wawancara, bagaimana tekniknya, bagaimana cara menghitungnya, dan sebagainya. Dan di sini, ya, kita akan bahas tentang apa itu variabel. Nah, itu saya bilang, ada tinggi rendah, cantik, ganteng, dan sebagainya. Kemudian, data penelitian. Apa aja yang kita bahas, nanti sampailah skala pengukuran. Oke, semoga dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu variabel? Ya, saya bilang tadi, sifat unik, ya, ciri khas, identik, ya. Misalnya kembar, ya. Anak kembar saja antara A1 dan A2 ya, pasti ada perbedaan. Orang tuanya yang tahu gitu ya. Atau yang sudah menikah mungkin istrinya juga tahu. Ada ciri khususnya gitu ya. Nah, apa itu? Itu variasi yang menggambarkan suatu penelitian ya. Variasi ya, berarti ada perempuan, ada laki-laki, ada tinggi, rendah, suka dan tidak suka. Nah, siapa yang menentukan? Yaitu peneliti itu sendiri ya. Misalnya dia sepakat, bukan minat bagian pajak gitu ya. Nah, apa yang ingin diteliti tentang pajak? Misalnya pelayanan. Nah, pelayanan adalah variabelnya, ya. Kita anggaplah variabel X. Nah, pelayanan ini akan mempengaruhi apa? Ya, akan mempengaruhi peningkatan pajak daerah itu, ya. Jadi ada enggak pelayanan yang bagus, pelayanan yang rapi, yang suka senyum dan sebagainya, dapat mampu enggak meningkatkan pajak? Terus mampu enggak keramahan orang itu, orang ingin datang lebih. Oh, bagus ke sana, kantor pajak sudah bagus sekarang gitu ya. Ada nggak pengaruhnya? Secara teori ada, secara pengalaman kita ada, secara pikiran kita ada. Nah, itulah yang ditentukan oleh peneliti. Nah, buktinya gimana? Ya, diteliti dulu dengan kuesioner, dengan angket, dan sebagainya. Nah, apa itu maksud variabel bebas? Ya, di contoh ini yang anggap penjara ya, atau kandang, cage ya.
Ini ya. Oke. Nah, jadi dia bebas ya. Nah, yang seharusnya dia masuk ke sini, ya dia bebas ya. Bisa binatang, bisa manusia, bisa sistem informasi, bisa pajak itu sendiri gitu ya. Nah, itu disebut dengan variabel bebas. Jadi, variabel itu yang pertama kali kita bahas adalah variabel bebas atau kalau kita kodekan variabel X ya. Dialah yang tadi ya. Nah, kelainan berarti X. Nah, pajaknya apa? Y ya. X ini selalu banyak ya. Bukan selalu sih, tapi akan ada X itu 1 dan Y itu banyak, Y1, Y2. Nah, kita fokus kepada X-nya banyak ya. Uh, apa lagi yang pengaruhi pajak ini? Kantornya, fasilitas ya. Fasilitas. Fasilitas ruangan, fasilitas kantor, fasilitas parkir dan sebagainya. Mampu nggak? Oh, malas lah, banyak pungli di sana gitu ya. Malas orang ke pajak. Bagus online lagi gitu ya. Oke. Nah, ini juga selanjutnya variabel bebas yaitu variabel independen atau variabel X yang variabel tidak dikurung. Nah, bebas ya, bisa banyak, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, terikat gimana? Berarti dikurung ya. Dia misalnya gini, variabel cantik ya. Nah, ini terkurung ya, definisi cantiknya. Nah, apa yang menyebabkan orang cantik ya? Oh, kosmetik, makanan, orang tua, atau gen gitu ya. Oh, lingkungan. Nah, gitu ya. Jadi variabel X itu banyak. Itu aja ya. Variabel Y itu oh, sedikit. Nah, itu contoh ini. Tapi secara teorinya gimana sih? Gitu ya. Nah, variabel terikat adalah, kalau ini bisa dibaca aja ya dari modul yang saya berikan, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Ya. Variabel yang menjadi topik utama. Ya. Topik utama yang akan kita teliti. Teorinya sudah ada novel yang saya berikan. Oke, kemudian kita harus tahu lagi ya, bagaimana kalau kita gambarkan. Nah, variabel independen atau X akan berpengaruh kepada Y, gitu ya. Nah, kemudian kalau gimana kalau X-nya banyak, X1 dan X2. Nah, dia mempengaruhi seperti ini kalau digambarkan ya. Kita lanjut. Nah, ada namanya variabel jalur. Seperti variabel jalur atau PET itu. Nah, seperti ini Mandalika. Kalau suka motor ya. Dia mempengaruhi apa misalnya? Variabel jalurnya bonus. Nah, ini kinerja. Nah, variabel ini misalnya SDM-nya. Nah, variabel X2 ini misalnya fasilitas. Oke, apa maksudnya? Ya, SDM yang bagus, jika diberi bonus, maka kinerjanya akan bagus. Teorinya ya. Fasilitas yang bagus dan ditambah bonus, maka kinerjanya akan bagus. Seperti itu. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian ada moderator nih, Ibu Natswa Shihab ya. Nah, moderatornya gimana lagi nih? Ya, dia tidak berada di tengah-tengah, tapi dia berada di garis ya. Kalau ada garis ini misalnya apa? Oh, disiplin ya. Nah, independennya adalah SDM terhadap kinerja. Bisa enggak berbeda-beda? Ya tergantung ada teorinya ya. Jadi moderator ini adalah mempertinggi dan memperendah. Ya, kalau jalur ini dia kinerjanya naik, berarti harus ada melewati ini dulu. Kita ke Padang harus melewati Padang Panjang. Nah, ini maksudnya Padang Panjang untuk ke Padang gitu ya. Gitu. Kita ke Jakarta berarti kita harus melewati Lampung. Nah, dari Bukit Tinggi gitu ya. Kalau ini enggak, ini dia bisa mempertinggi, bisa memperendah. Misalnya aturan gitu ya. Aturannya ketat. Nah, maka kinerja akan naik. Pengaruh SDM terhadap kinerja perusahaan ya. Jika disiplinnya bagus, aturannya bagus gitu ya. Nah, mempertinggi maka hasilnya akan kinerjanya akan naik. Gitu ya. Tapi jika SDM-nya bagus dan disiplinnya kurang, dia bagus gitu ya, pintar, tapi dia terlambat terus, tidak membuat pekerjaan gitu ya, disuruh dulu baru, maka kinerjanya akan rendah.
Ya. Nah, ada lagi variabel pengganggu atau absurd. Absurd itu tidak tampak ya. Jadi kamu itu absurd ya, berarti kamu pengganggu gitu ya. Seperti apa? Ya berarti SDM yang bagus itu berarti kalau ada perang ya nggak bagus lagi. Gimana dia bekerja gitu ya. Terus ada iklim cuaca yang ekstrim. Nah, kita contohkan dengan SDM tadi. Ya bisa jadi SDM itu tidak bagus gitu ya. Karena ya gimana cara bagus cuacanya ekstrim gitu ya, banyak bencana gitu ya. Kemudian ada virus corona, bagaimana orang bekerja, semuanya sakit gitu ya. Nah, itulah variabel yang tidak tampak. Nah, makanya matanya tidak bisa kita lihat. Dari variabel SDM ini, disiplin ini, ada variabel lain. Nah, inilah disebut dengan pengganggu atau absurd. Yang tidak tampak, yang walaupun terjadi, kenapa ini teorinya A, tapi kenyataannya B ya, berarti ada variabel pengganggu yang tidak kita teliti. Nah, ada lagi data penelitian ya. Nah, apa itu data? Nah, ada angka, itu ada data juga itu. Ada huruf, ada lambang, ada simbol, dan sebagainya. Itu adalah data yang merupakan rekaman kejadian masa lalu. Masa sekarang itu data nggak? Ya kalau 1 detik yang lalu ya data, 2 detik yang lalu ya data. Ya. Nah, kemudian kalau data itu dalam bentuk tunggal, ya, disebut dengan datum. Ya. Misalnya 0 saja, datum. Tapi kalau udah 0, 1, berarti baru data. Ya, ini bisa baca aja biar videonya tidak terlalu panjang. Ya. Kemudian klasifikasi data ada seperti ini ya. Ada data kualitatif, ya, ada kuantitatif. Kuali adalah sifatnya cerita. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan. Kalau kuanti angka-angka, gitu ya. Dan kemudian sumber data juga ada internal dan eksternal. Misalnya kita memiliki tentang pajak tadi ya. Nah, data internal berarti dari kantornya, eksternal dari masyarakat yang datang, gitu ya, responden, gitu ya, masyarakat. Nah, kemudian data menurut rentang waktunya ya. Cross section dan time series ya. Cross section ini ya berarti antar bulan ke bulan. Tapi kalau data time series ini banyak data ya, lewat lebih dari 6 bulan, lewat dari tahun ke tahun dan sampai 10 tahun. Nah, jangka waktunya lama gitu ya. Kemudian menurut proses pengolahannya berkelompok dan tidak berkelompok. Misalnya kita pajak yang ada di Bukit Tinggi saja, berarti sekelompok orang Bukit Tinggi saja. Tapi pajak Sumbar berarti sudah banyak kelompok. Kelompok apa itu? Bisa kelompok daerah, bisa kelompok suku, dan berbagai macam. Ya. Kemudian data primer dan data sekunder. Ya. Data primer adalah kita langsung memperoleh data dari sumbernya. Misalnya orang pajak langsung yang berbicara. Terus narasumber langsung. Nah, data sekunder ini mana? Nah, ini kalau yang seperti saya ya, yang suka tentang saham atau akuntansi keuangan. Nah, datanya diambil dari mana? Dari BEI, dari websitenya ya. Nah, jadi tinggal download saja. Jadi bagi yang ingin meneliti skripsi nantinya ya, yang mau sekunder boleh, primer boleh. Tapi saya belum pernah menggunakan primer saya, karena akuntansi keuangan banyak data-data yang laporan keuangan yang mana itu disebut dengan data sekunder. Nah, ini operasi matematika pada data ya. Nah, ini bisa dibaca aja. Pada waktu mata kuliah matematika ekonomi ini sudah dipelajari. Jadi ini sifatnya adalah lanjutan. Nah, notasi ilmiah ini juga bisa dibaca. Ya. Nah, ini penting nih. Karena tugas kita dari sini ya, beranjak dari sini. Penyajian data dalam tabel dan grafik. Nah, tabel itu ada bentuk frekuensi dan ada bentuk distribusi frekuensi. Nah, ini sederhananya. Dan ini kompleksnya atau detailnya. Oke, karena tugas ya. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi ya. Skalanya nominal. Nah, ingat lagi ya, apa itu skala nominal? Nah, urutannya acak dan tidak merubah makna ya. Tabel frekuensi ini kriterianya atau ketentuannya urutannya semarangan atau acak, jadi tidak akan berubah makna. Nah, berarti skala yang berubah makna adalah skala apa? Skala ordinal, ya, atau ranking. Ya. Nah, kalau ini ditulis green tea ini ke coklat, coklat ke red bean, berubah nggak maknanya? Enggak ya. Karena dia bukan ranking atau ordinal seperti itu. Nah, green tea, ya.
frekuensi orang, jadi sebuah perusahaan atau UMKM membuat kue mochi, ya, ada rasa durian, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, ada dalam 1 bulan penjualannya untuk rasa durian 27, rasa green tea, nah sampai coklat dan jumlahnya 85 penjualan kue mochi, ya. Nah, dari sini maka kita buat persennya, ya. Gimana cara mencari persen? 27 bagi 85 kali 100 dapat 31,8. Maka kumulatifnya adalah 31,8. Oke, mudah ya. Kemudian 20 ini dapatlah 3,5. Gimana caranya? 20 bagi 85 kali 100 dapatlah 23,5. 21,2 gimana? 18 bagi 85 kali 100 dapatlah 21,2. Nah, 55,3 ini gimana caranya? Ya, kita tambahkan aja 31,8 tambah 23,5. Ya, 43 1 berarti 5, 55,3. Benar ya? Gitu juga 7. 6,5 adalah penambahan ke sini. Ini penambahan ke sini sehingga dapatlah 100. Jika 100 di sini betul, maka di sini akan betul. Kalau udah selisih gimana Pak? Harus bulatkan aja ke atas atau bulatkan ke bawah biar dia bulat jadi 100. Oke. Ini tabel frekuensi sederhana saja. Nah, kemudian distribusi frekuensi, ya, yang lebih kompleks. Nah, kita yang mana nih Pak tugasnya? Yang sini ya. Kompleks ya. Nah, semuanya bisa menggunakan Excel kok, ya. Nah, tabel distribusi frekuensi, ya, harus ada ketentuan yang harus kita pahami dulu, ya. Skala yang digunakan adalah interval dan skala rasio, ya. Kemudian ketentuannya apa lagi? Memiliki kelas, ya. Misalnya 1 sampai 5. Berarti 6 lagi ya, 6 sampai 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti 10. Ini 11 sampai 15. Nah, itu yang disebut dengan kelas. Kemudian juga ada dibuat batas kelasnya ya. Kemudian ada titik tengah kelas. Nah, titik tengah dari 1 sampai 5 apa? 3 ya. Nah, kemudian juga 6 dan 5 apa? Berarti titik 6 dan 5 kok jauh kali. Ini 3. Nah, ini 7. Apa? 8 ya. Nah, nanti ada rumusnya, tapi ini secara logika seperti itu. Kemudian juga ada eksklusif. Ya, apa itu eksklusif? Nanti dijelaskan. Dan yang saling bebas satu sama lain. Nah, kemudian ada dua ketentuan lagi. Ada dibuat kolom frekuensi tunggal dan frekuensi bergolong. Oke, kita akan jelaskan satu-satu. Nah, inilah ketentuan yang akan kita bahas. Nah, frekuensi tunggal. Nah, ada bergolong ya. Tunggal gimana? Tunggal seperti yang tadi aja. Ya, sudah kita pelajari. 1, 2. Oke. Dirubah pun maknanya tidak dirubah makna, maksudnya 1 jadi 4 ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini datanya apa tadi? Ya nggak apa-apa ya. Ini nggak akan berubah. Tapi yang jelas dia akan menjadi 100 ya. Dirubah pun yang lama bekerja ini menjadi ke sini ya. Ini dia 2, 3, 4, 5. Nah, diubah pun ya. Ini kan oke lah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1, 4. Nah, dari 1 ke 4. Nah, ini dari 1 ke 2 gitu ya. Jadi tidak akan berubah makna. Karena maknanya tetap 100% kita cari. Tabel frekuensi bergolong lagi ya. Jadi tunggal dan bergolong. Nah, ini yang tugas kita. Nah, ada 8 langkah. Ini bisa dibaca aja. Saya jelaskan ke sini. Nah, dia harus ada batas kelasnya ya. Ini saya bilang tadi. Berarti ada berapa kelas? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, batas semu kelas. Nah, apa itu? Yaitu batas paling kiri kelas dan paling kanan kelas. Artinya 5 ini kita tambahkan setengah. Jadi 5,5. 10 ini kurang, ini setengah berarti 9,5. 10 ini kita tambah setengah berarti 10,5. 15 ini kurang setengah berarti 14,5. Dan begitu seterusnya. Nilai tengah ini gimana caranya? Ya, berarti kalau datanya dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu ya. Berarti ada datanya di sini berarti kan. Ini saya bilang kemarin. Datanya berarti
1, 3, 6 ya, genap. Nah, berarti datanya di sini 7 dan 8. Antara 7 dan 8 berapa? 7,5 ya. Itu juga 12,5. Nah, frekuensinya berapa? Ada enggak data antara 5 sampai 10 ini? Ada 1 gitu ya. Nah, kemudian data 10 sampai 15 ada enggak? Enggak, ada 0 gitu ya. Dan itu juga ada 6. Nah, frekuensi kumulatif positif ya. Nah, frekuensi kumulatif persentase. Nah, CF ya. C itu kumulatif, F itu frekuensi ya. Nah, ini dalam bentuk frekuensinya, persennya, ini dalam bentuk bilangan bulatnya. Oke. Nah, kalau positif ya, berarti kumulatif 1 tambah ini 1 ya. Kemudian 1 tambah 0 1. 1 tambah 6 berarti 7 ya. Kita jumlahkan juga 7 ya. Oke. Nah, kalau negatifnya gimana? Ya. Negatifnya bisa jelaskan lagi. Nah, ini bentuknya bergolong itu ya. Nah, kalau negatifnya ini 1,66 ya. Kalau dalam bentuk persen, gimana caranya? 1 bagi 7 kali 100 dapat 1,66 ya. Kemudian 1 0 ya. 0 ini. Ini 1 ini ke sini 0. 0 bagi 7 kali 100 dapat 0 ya. Nah, ini dalam persen ya. 6. Nah, itu seterusnya. Bisa jelaskan. Ini bentuk yang akan kita buat nantinya ya. Oke, itu contoh aja dulu. Bisa jelaskan lebih lanjut. Penyajian data itu dalam bentuk grafik. Nah, grafik itu ada banyak ya. Nah, di Excel nih tinggal dipilih aja gitu ya. Tapi secara komunikasi visual intinya sama. Nah, ini dia. Di datanya ada plot, ada titik-titik dot-dot ya. Nah, ini penjualan dalam bentuk cappuccino ini berapa nih? Berarti 100 ya. Coklat berapa? 200. Nah, bisa baca ya, ini sebagai pengulangan saja. Nah, kalau poligon gimana? Ya, ada garis-garisnya aja, tapi kumpulan titik dikasih garis ya. Produktivitas 2,5 jam, berarti dia bisa jumlah pekerjanya 0 orang. 17,5 berarti 1 orang. Nah, ini grafik histogram. Intinya sama. Nanti kita jelaskan satu persatu dan di modul saya juga ada. Nah, ini kalau OGIF ya. Dan kini daun. Dan ini kalau dalam bentuk apa ini? Bar, apa? Diagram lingkaran ya. Seperti pemilik saham ya. Ada 20%, 35 dan 45. Juga ada skala pengukuran nih ya. Ada kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, kita contohkan, buatlah tabel frekuensi ya. Nah, ini mudah nih ya. Berarti 50 bagi 220 kali 100. Kemudian 30 bagi 200 dapat 100. Oke. Presentasinya berapa ini? 50. Ini anggaplah. 50 bagi 2 berarti 25 ya. Jadi di sini 25. Nah, 30 bagi 2 berarti 15%. Ya, 525 berarti 10. 40 ya. Nah, gitu seterusnya. Oke. Nah, itu juga dalam bentuk penyakit dalam ya, tabel kunjungan kalau di rumah sakitnya. Nah, dengan cara sama, 30 bagi 220 kali 100%. Oh, bukan ya, ini sama ya, sorry. Kunjungan pasien. Nah, ini kalau standarnya seperti ini. Kalau dirubah urutannya, nggak masalah gitu ya. Karena intinya tetap 100 di sini dan 100% di sini. Oke, semoga paham. Kalau tidak paham, diulangi lagi ya pemahamannya biar paham. Nah, ini kita juga silakan ditulis ya. Tugasnya akan berbeda nantinya. Tapi ini sebagai latihan saja. Nah, misalnya gini nih. Perusahaan MBM menjual smartphone mahal. Nah, memiliki daftar penjualan gawai. Gawai itu apa? Smartphone ya. Selama 20 hari kerja. Jadi satu bulan itu dia bekerja selama 20 hari. Buatlah frekuensi bergolong. Nah, tadi ini frekuensi tunggal. Oke, bergolong. Dan
seterusnya seperti itu. Oke, sampai 35. Nah, apa yang diperlukan data-datanya? Nah, ini data-datanya. Dan kemudian cara pertama ya. Banyak kelasnya dulu. Berapa kelas yang kita dengan data seperti ini? 20 ya. Berarti rumusnya adalah K atau kelas 2 pangkat N lebih besar dari N. Nah, 2 konstanta ya. Untuk kelas 1 berarti 1 berarti 2. N-nya berapa tadi? 20 hari ya. 20 hari kerja. Berarti lebih kecil dari 20, belum memenuhi. Itu juga 2 pangkat 2 di kelas 2 gitu ya. Dapat 4 masih kurang dari belum memenuhi. Sampailah dapat kelas 2 pangkat 5, 32 dan lebih besar dari 20. Berarti ada berapa kelas? Nah, ada 5 kelas memenuhi. Atau nilai K-nya berapa gitu ya? K-nya 32. Oke. Kelasnya berapa? 5. Nah, kemudian kita mencari interval lagi ya. Ini banyak kelas ya. Ini interval. Nah, aturannya R bagi K. Nah, R itu apa? Nilai maksimum kurang nilai minimum. K tadi dapat 5 ya. Nah, nilai maksimumnya berapa? Ya. Kalau pakai Excel cukup mudah kita cari pakai rumus. Tapi kalau kita urutkan datanya 100.000 gimana? Kayak rumah sakit tiap hari aja ada 1.000 pasien. Berarti kalau pakai alat yang pakai Excel juga boleh mengerjakan. Pakai SPSS boleh, Pak? Boleh sekali gitu ya. Nah, dapatlah 20. Nah, di sini setelah dicari-cari dapatlah 98 nilai tertinggi, 6 nilai terendah. Nah, maka hasil 98 kurang 6 berapa? Bagi 5 dapat 18,4. Dibulatkan menjadi 20. Kenapa? Karena ketentuannya ya di teori yang saya berikan di buku hanya ada 5, intervalnya 10, 15 dan 20. Nah, 18,4 ini dekat kemana? Ke 10 nggak mungkin ya. Nah, dekatnya ke 20. Berarti jaraknya adalah misalnya 1 ke 20, 21 ke 40. Gitu ya. Nah, sehingga dekatnya di 20. Nah, kemudian ketiga gimana? Apa yang kita tetapkan lagi? Yaitu batas semu kelas ya, batas kelas. Yang nanti saya bilang yang di kiri tambah 0,5, yang di kanan kurang 0,5. Nah, untuk apa itu? Untuk menentukan data yang masuk ya. Misalnya ada di sini ya, ada data 26. Nah, gimana tuh Pak? Ya nggak masuk gitu ya. Karena batasnya adalah 25,5. Berarti datanya harus 25,5 atau 25,4. Ada di sini dapatnya 6 ya. Berarti 6 masuk nak ya. Kalau batas semu ini 6,5 berarti 6 nggak masuk ya. Nah, itu ketentuannya ya. Tergantung soalnya gitu ya. Batas semu kelas. Nah, tabel turus. Nah, apa gunanya ya? Turus itu kayak quick count ya. Kayak orang KPS. Nah, KPS. Oh, salah saya. Data semu ini cuma memberikan informasi bahwa kelasnya 6,5. Nah, itu aja ya. Tapi kalau ada angka 6 nanti masuk enggak ke sini? Ya masuk ya. Kalau angka 26 masuk ya. Sorry, saya salah. Nah, masuk ke sini maksudnya. Data kelas 1. Data semu kelas itu yang membatasi dengan kelas lain itu aja ya maksudnya. Pintunya gitu ya. Atau dindingnya. Ya. Tapi karena dinding nggak nampak makanya semu. Gitu. Tabel turus. Nah, ini ya. Di kelas 6 sampai 26 data yang ada adalah yang ini ya. 1. Nah, ini dia. Warnanya beda-beda ya. Berarti ada 6 data. Oke. Diturus ya, ada garis-garis ini diikat menjadi 5. Diikat. Kalau 3 belum bisa diikat. 5 baru bisa diikat. Nah, sampailah ke sini kelas 2, kelas 1, kelas 2 ada 4. Nah, ini 4 dan seterusnya. Dan frekuensinya dijadikan angka ya. Nah, ini untuk memudahkan kita menurus ya. Tapi kalau pakai Excel nggak perlu turus-turus. Dan jumlahnya ada 20. Oke. 20 ya. Nah, baru kita buat tabel distribusi frekuensinya lagi. Dapat, yaitu sebanyak 5. Batas semu sudah dapat. Nah, nilai tengah lagi.
Nah, nilai tengah gimana caranya, Pak? Nah, nilai tengah ini adalah kita urutkan dulu datanya, ya, dari yang terkecil sampai yang terendah. Ya. Nah, ini karena ada 6, berarti dia sama-sama 20. 20 tambah 20, 40. Bagi 2, 20. Ya. Itu juga yang ini pasti 35 lagi ya. Nah, 35. Nah, 52,5 gimana? Berarti 50, karena datanya cuma 2, 50 tambah 55 bagi 2. Ya. Nah, ini ganjil nih ya. Berarti datanya 70 nilai tengahnya. Ya, benar ya. Ini 95. Kenapa 95, Pak? Ya. Datanya cuma 3 ya. 1, 2, 3 dapat 95. Oke. Nah, ini dia. Frekuensinya berapa? Ada 6. Nah, 6 bagi 20 kali 100 dapat 30. Ini dia. Kemudian 4, berapa persen? 4 bagi 20 kali 100 dapat 20. Oke. Tabel distribusi frekuensi relatif. Relatifnya ini sampai kolom ke sini. Nah, kemudian kumulatif lagi. Ya. Setelah kita mendapatkan ini, maka ini saya hide ya. Maka positif, dan ini tadi ya, negatif. Nah, apa itu positif? Positif adalah 6. Nah, ini 6. 4, ini 10. 2, kita tambah 2, 12. Ya. 17. Nah, itu yang kita pelajari. Nah, negatif kemana lagi yang baru ya? Berarti 20-nya di sini positif yang paling bawah. 20 di sini, berarti itu yang paling atas. Kok 20, Pak? Berarti, ya, kalau 20 ini berarti tambahan dari 6, tambah 4, tambah 2, tambah 5, tambah 3, maka 20. Tapi kalau negatif terbalik. 20-nya dulu di atas. Ya. Kemudian 6, 4, 2. Kemudian 14 ini gimana? 4 tambah 2 tambah 5 tambah 3. 10 ini gimana? 2 tambah 5 tambah 3. Dan begitu seterusnya menjadi 3. Oke, itu beda positif dan negatif. Pelajari lagi ya. Nah, nilai tengah sudah kita dapati tadi caranya. Oke, silakan dibuat tugasnya dengan contoh yang telah saya berikan ini. Semoga bermanfaat. Semangat.